Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 11 hari banjir yang merendam desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat tidak kunjung surut. Ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Ada 2 titik banjir yang belum surut, yakni di Dusun Pengasinan, tepatnya di RT 04 dengan ketinggian air sekitar 70 cm. Sementara di Dusun Kampek, RT 05 dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Berdasarkan data dari pemerintah desa Karangligar, total rumah yang masih terendam ada 220 rumah. Warga yang terdampak sebagian ini mengungsi di masjid dan juga rumah-rumah warga yang aman dari banjir. Sementara di lokasi lain, banjir akibat luapan dari tanggul Sungai Tuntang yang jebol 30 hektar padi hampir panen tergenang banjir. Padi di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir sejak hari Minggu yang lalu. Tingginya banjir membuat tanaman padi mengalami puso atau gagal panen. Petani berharap pemerintah memberi kemudahan dan juga bantuan bagi petani yang gagal panen akibat banjir agar dapat meringankan beban kerugian yang diderita petani akibat gagal panen. Banjir di Desa Ringin Kidul, Grobogan, Jawa Tengah yang berangsur surut dimanfaatkan warga mengevakuasi motor yang terendam di dalam rumah. Pemilik motor memilih membawa motor mereka ke bengkel. Warga terdampak banjir yang sempat mengungsi sejak minggu kemarin kini mulai mengevakuasi motor yang sebelumnya tidak sempat diselamatkan dari banjir. Pada Selasa malam air mulai surut, namun tinggi air masih sekitar 60 cm hingga 1 meter. Selain motor ini ada motor warga lain yang masih terendam, Pak? Masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Ya. Itu dibiarkan gitu ya, Pak? Iya, ya, sementara itu. Untuk genangan di permukiman sendiri kira-kira masih berapa senti ini, Pak? Ini masih, kalau yang di dataran rendah ya paling selutut seberapa ya. Nanti di dataran bawah sana masih sedada loh. Bagaimana situasi terkini banjir di Grobogan dan juga Karawang? Kita akan tanyakan langsung kepada 2 jurnalis Kompas TV. Sudah ada Rifai Handoko dan juga Adi Wahadi. Rifai Handoko ada di Grobogan, Jawa Tengah, sementara Adi Wahadi ada di Karawang, Jawa Barat. Kita ke Rifai terlebih dahulu di Grobogan, Jawa Tengah. Selamat pagi Rifai. Rifai, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi banjir di pagi hari ini di sana? Sudah mulai berangsur surut, ketinggian air di sana seperti apa? Ya, Adisti dan saudara, dapat kami sampaikan memang banjir yang mengenangi di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, maksud kami Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, memang mulai berangsur surut. Debit surutnya menurut warga sekitar hampir mencapai 40 cm. Namun meskipun sudah mulai berangsur surut, genangan-genangan di permukiman warga masih tampak menggenangi dan masih memasuki rumah-rumah warga. Namun untuk genangan yang sudah mulai surut ini dimanfaatkan warga-warga yang sebelumnya mengungsi untuk melihat dan mendatangi rumah masing-masing untuk mengevakuasi barang ataupun perabot rumah yang masih bisa diselamatkan. Untuk sementara untuk kondisi arus jalan yang menjadi penghubung di 4 desa yang berada di Desa Ringin Kidul yang sebelumnya sempat lumpuh total, kini sudah mulai bisa dilalui dan beberapa warga sudah mulai beraktivitas, maksud kami tampak beraktivitas di jalur akses tersebut. Begitu Adisti. Kalau bisa Anda ceritakan di belakang Anda ini berarti masih ada permukiman warga yang terendam banjir. Ini ketinggiannya berapa, Rifai? Ya, Adisti dan saudara, untuk genangan di permukiman di Desa Ringin Kidul, pihak terkait menyampaikan bahwa sebelumnya yang terdampak mencapai 690 lebih rumah yang tergenang. Namun diperkirakan hingga saat ini penurunan rumah warga yang tergenang masih sedikit karena genangan banjir sebelumnya mencapai 1 meter hingga 1,5 meter, dan kini rata-rata di
permukiman warga memang sudah tidak begitu tinggi. Namun di jalan-jalan perkampungan ketinggian air masih antara 1 meter hingga 60 meter. Maksud kami 60 cm. Artinya warga masih kesulitan untuk beraktivitas di rumah mereka masing-masing, sehingga warga setelah berusaha untuk mengamankan perabot maupun barang-barang di rumah yang masih bisa diselamatkan, warga rencananya juga akan kembali lagi ke pengungsian untuk bertahan di pengungsian sementara waktu. Begitu, Adisti. Oke, Rifai, kan kalau kita lihat banjir di Gerobokan ini disebabkan karena jebolnya tanggul akibat luapan Sungai Tuntang di sana. Kita tahu tanggul ini sudah sering kali diperbaiki, bahkan sampai 3 kali diperbaiki, kemudian jebol lagi begitu. Nah, bagaimana perbaikan tanggul yang jebol ini sampai saat ini progresnya? Ya, sebagaimana sempat kami konfirmasi dari pihak BPWS pada saat awal banjir pada minggu kemarin, pihak BPWS saat itu menyampaikan bahwa akan bisa memperbaiki tanggul yang jebol secara maksimal ketika genangan banjir terutama yang berada di elevasi debit sungai air ini sudah mulai surut. Baru pihak BPWS Kementerian Pekerjaan Umum akan bisa memperbaiki secara penuh atau secara maksimal. Karena apa? Karena ketika tanah itu masih tergenang, alat berat maupun proses pengerukan tanah belum bisa dilakukan secara maksimal. Namun begitu, dari informasi yang kami peroleh sejak kemarin hingga tadi malam, pihak BPWS sudah mulai mengerahkan pekerja dan beberapa alat berat sudah mulai didatangkan di titik lokasi tanggul yang jebol yang berada di Desa Beturagung. Artinya pihak BPWS sekarang sudah melakukan proses perbaikan tanggul yang jebol. Begitu, Adisti. Oke, baik. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, kita akan bergeser ke Karawang, Jawa Barat untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi pagi hari ini. Bersama dengan jurnalis Kompas TV sudah ada Adi Wahadi. Adi, kita tahu hampir 2 pekan banjir merendam permukiman warga di wilayah Karawang, Jawa Barat. Yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa belum juga kunjung surut sampai dengan hari ini, Adi? Adisti dan juga saudara, berdasarkan wawancara kami dengan BPBD maupun warga, bahwa warga menyimpulkan kondisi banjir yang hingga saat ini masih merendam, ini disebabkan oleh pertama cuaca hujan atau curah hujan yang masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Karawang. Kedua, ini yang menjadi persoalan lama sebenarnya dan sudah diketahui oleh pemerintah maupun pihak lainnya, yakni adanya pendangkalan saluran pembuang tepatnya di Kali Kedung Hurang yang menjadi akses masuk dan keluarnya air. Dan saat ini kondisinya dangkal dan menyempit. Ini disebabkan oleh adanya beberapa hal. Pertama, sedimentasi lumpur yang cukup tinggi karena lama tidak dinormalisasi. Kedua, ini adalah karena adanya alih fungsi. Awalnya berdasarkan keterangan yang kami himpun dari warga dan BPBD, dari asesmennya ini terjadi karena adanya bangunan atau pondasi sebuah perumahan yang menyebabkan lokasi tersebut menjadi dangkal dan sempit. Dan ini menyebabkan aliran air yang berada di lokasi tempat saya melaporkan ini tidak bisa mengalir secara lancar, hingga menyebabkan sudah 2 minggu ini warga harus bertahan di pengungsian dengan kondisi ketinggian air yang saat ini rata-rata mencapai 50 hingga 1 meter. Adisti dan juga saudara, sebenarnya terkait kondisi ini, pemerintah daerah Kabupaten Karawang, kemudian Kementerian PU dan BBWS telah melakukan survei beberapa kali ke lokasi ini, dan berdasarkan rencana yang akan dilakukan dalam penanganan banjir ini akan membuat sebuah pengendali banjir dengan membuat pintu air serta daerah resapan dengan menghadirkan atau menyediakan sejumlah pompa agar kemudian ketika kondisi Citarum dan Sungai Cibeet yang menjadi penyebab banjir di lokasi ini saat kedua sungai tersebut meluap dan masuk ke ini bisa dikendalikan dan bisa ditutup saat kondisinya sedang tinggi. Dan instansi atau pemerintah berjanji bahwa tahun 2025 ini akan dikerjakan dan menjamin
2026 nanti persoalan banjir yang belasan tahun terjadi di lokasi ini akan bisa teratasi. Selain itu Adisti dan juga saudara, beberapa penanganan lainnya yang saat ini fokus dilakukan oleh pihak pemerintah melalui BPBD dan Dinas Sosial, yakni dengan menyediakan tempat-tempat pengungsian. Meskipun pengungsian di lokasi saat ini tidak terfokus di satu titik, namun menyebar ke sejumlah titik. Bahkan berdasarkan data yang kami himpun, masih ada 780 jiwa yang terdampak dan mereka menyebar ke sejumlah titik, Adisti. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana realisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, kemudian juga Kementerian PUPR soal bagaimana penanganan banjir, pengendalian banjir di sana agar banjir ini bisa terselesaikan, tidak sampai kemudian berlarut-larut. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Rifai Handoko melaporkan langsung dari Gerobokan, Jawa Tengah.